observasi tentang nanti proses coaching yang ingin Bu Selin lakukan. Yang pertama kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya. Apakah nanti sudah sesuai apa belum pada saat coaching, coach dan coachingnya dengan alur tirta, terus bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, bagaimana respon coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu sebelum Bu Selin melakukan proses coachingnya ke coaching yang Bu Selin tentukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Selin kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu Yuniar, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yang akan saya lakukan yaitu yang pertama pengujian penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ada kompetensi yang ingin Bu Selin kembangkan, apa kompetensi yang spesifik ingin Bu Selin observasi pada saat coaching ini? Iya, yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Selin capai pada proses coaching ini? Iya Bu Yuniar, jadi saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang sedang dialami. Baik, demikian proses pra-observasi sebelum coaching. Silahkan laksanakan coachingnya dengan coaching Bu Selin. Ya, terima kasih Bu Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Selin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Selin apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu Eli. Ya. Sepertinya kemarin Bu Eli ingin berbicara dengan saya. Ada permasalahan apa Bu Eli? Iya Bu Selin. Jadi begini, saya itu kemarin ingin cerita, sedikit cerita tentang permasalahan saya yang ada di kelas saya. Jadi di kelas saya itu ada satu murid saya, cowok laki-laki, itu anaknya memang sangat aktif sekali. Jadi dia itu dengan keaktifannya itu dia suka jahil, jadi cenderung ke jahil. Temannya yang temannya tenang mendengarkan saya, tetapi dia kemudian menjahili temannya. Contohnya dengan menggelitik temannya dari belakang gitu. Jadi kan di kelas suasananya jadi gaduh. Kemudian kalau dia itu sering juga hampir merusak hasil karya temannya. Mungkin kalau tidak sepengawasan saya, mungkin sudah dirusak. Gitu. Kemarin itu juga sempat Bu Selin, temannya itu bawa hasil karya dari rumah. Tapi tiba di sekolahan itu dia nangis, katanya hasil karyanya itu disobek sama anak tersebut. Gitu Bu Selin. Jadi saya itu merasa butuh teman untuk sharing bagaimana saya harus menyikapi anak tersebut Bu Selin. Seperti itu. Jadi kalau ada teman yang seperti itu atau murid Bu Eli yang seperti itu, otomatis temannya jadi tidak nyaman ya Bu ya. Di sekolah jadi nggak nyaman, malah bisa-bisa nanti ketidaknyamanannya pada saat di sekolah itu bisa-bisa anak jadi takut untuk sekolah. Nah, dari permasalahan Bu Eli tadi, jadi menurut Bu Eli faktor yang penyebabnya anak tersebut seperti itu apa Bu Eli? Kalau menurut sepengetahuan saya, karena saya sudah kenal dengan ayah dan bundanya, sebenarnya ayah bundanya itu pendiam, jadi tidak banyak bicara. Tapi mungkin karena di rumah itu banyak teman-temannya yang seperti itu, apalagi usianya lebih di atasnya, karena sudah sekolahnya di SD, jadi mungkin dia sedikit banyak maka terpengaruh dengan teman-temannya di rumah itu bisa seperti itu. Jadi faktor lingkungan ya Bu ya? Iya. Faktor lingkungan yang apa ya? Yang sangat mempengaruhi
perilaku anak tersebut. Iya, Ya. betul. Terus kalau menurut Bu Eli indikator baik, jadi menurutnya Bu Eli anak itu bisa dikatakan baik itu seperti apa? Kalau saya, harapan saya nih indikatornya anak itu bisa baik itu tidak mengganggu temannya. Ya, jadi ketika di kelas tidak suka mengganggu temannya, bisa mendengarkan dengan tenang apa yang saya bicarakan di kelas, kemudian dia tidak menjahili temannya, jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri agar bisa tenang di dalam kelas. Seperti itu Bu Selin. Kalau kalau di lembaga TK ya Bu ya? Iya. Di lembaga TK itu jadi untuk rencana kedepannya supaya harapan Bu Eli itu terwujud, jadi faktor pengembangan apa Bu Eli yang ingin ditingkatkan atau ingin diperbaiki untuk anak tersebut? Iya. Kalau menurut saya yang perlu diperbaiki dari anak tersebut adalah dari sosial emosionalnya, Selin. Jadi dengan memberikan mungkin pembiasaan di sekolah yang dilanjutkan di rumah agar anak tersebut dapat mengendalikan dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau di sekolah saya membiasakan untuk anak-anak jangan mengurusi temannya misalnya atau dirimu sendiri, apakah kamu sudah baik, silahkan dilakukan. Kamu tahu yang baik bagaimana, tahu Bu begini silahkan dilakukan. Saya biasakan di sekolah seperti itu. Jadi saya berharap juga di rumah ayah dan bundanya juga bisa memberikan pendidikan seperti itu Bu Selin. Jadi juga diskusi ke orang tua juga penting ya Bu ya. Itu pendekatan dengan anak, kemudian dengan orang tua, terutama dengan ibunya, karena yang lebih banyak bersama dengan anak tersebut adalah ibunya, karena ayahnya pastinya bekerja. Iya. Seperti itu bisa jadi. Sudah ya Bu Eli ya. Semoga kedepannya Bu Eli bisa lancar menghadapi anak-anak, bisa anak didik Bu Eli semuanya bisa sesuai dengan harapan yang ingin Bu Eli sampaikan tadi. Iya, Bu Selin. Terima kasih atas waktunya Bu Selin. Baik Bu Selin, tadi saya sudah mengikuti coaching panjenengan. Nah, ada beberapa hal yang juga ingin saya tanyakan setelah proses coachingnya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Jadi pada kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, sehingga saya bisa menggali coach saya bercerita tentang masalahnya. Baik, berdasarkan hasil observasi yang saya buat catatan kecilnya, tadi proses coaching juga sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur Tirta, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi setelah coaching kali ini? Jadi saya lebih banyak mempelajari alur Tirta supaya lebih baik lagi untuk melakukan coaching selanjutnya. Mungkin observasi untuk coaching kali ini sekian dulu Bu Selin. Semoga kita akan berbenah untuk coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bu Selin.